Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan hasil proyek kami mengenai eksplorasi berpikir matematis, memahami dan menerapkan berpikir induktif dalam kehidupan. Dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri, Adam Mulia Prakoso, dan rekan-rekan saya, Maulana Romarito, Nadia Halimatus Hadiah, dan Yeni Meipa. Baik, selanjutnya di sini ada hasil proyek pertama kami mengenai peta konsep berpikir matematis. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai berpikir. Berpikir adalah sebuah proses di mana representasi mental baru dibentuk melalui transformasi informasi dengan interaksi yang kompleks antara atribut-atribut mental seperti penilaian, abstraksi, logika, imajinasi, dan pemecahan masalah. Selain itu, berpikir juga adalah proses mental yang menghasilkan pengetahuan. Ini melibatkan serangkaian langkah logis untuk mencapai suatu kesimpulan dalam konteks ilmiah. Berpikir memerlukan sarana seperti bahasa ilmiah, logika, dan matematika. Selanjutnya di sini ada berpikir matematis. Menurut kategori 2004, berpikir matematis mencakup sikap matematis, memahami masalah, bertindak logis, mengekspresikan ide dengan jelas, metode matematis, berpikir induktif, deduktif, analogis, integratif, dan abstrak, serta konsep-konsep dalam matematika seperti himpunan, ekspresi, operasi, dan pendekatan. Dalam konteks berpikir matematis, kerangka berpikir berperan dalam memahami proses berpikir yang digunakan dalam matematika, seperti berpikir induktif, deduktif, analogi, integratif, dan abstrak. Selanjutnya yaitu jenis-jenis berpikir matematis. Yang pertama, berpikir induktif. Berpikir induktif ialah menarik kesimpulan dari kasus-kasus khusus ke generalisasi umum. Contohnya mengamati pola dalam barisan bilangan lalu menyusun rumus umum. Yang kedua, berpikir deduktif. Ialah menarik kesimpulan dari premis umum ke kasus khusus. Contohnya membuktikan sifat bilangan ganjil dengan rumus matematis. Yang ketiga, berpikir analogi. Berpikir analogi ialah mencari kesamaan antara dua hal berbeda untuk menarik kesimpulan. Contohnya menyamakan sifat bangun geometri dengan konsep lain. Yang keempat, berpikir integratif. Berpikir integratif ialah menggabungkan berbagai konsep dan metode untuk memahami atau menyelesaikan masalah. Yang kelima, berpikir abstrak. Berpikir abstrak ialah memahami konsep tanpa perlu melihat objek fisiknya, seperti memahami konsep garis dalam matematika yang secara ideal tidak memiliki ketebalan. Selanjutnya, berpikir induktif. Berpikir induktif adalah proses berpikir dari fakta khusus ke kesimpulan umum, atau menarik kesimpulan dari kasus-kasus khusus ke generalisasi umum. Contohnya, mengamati pola dalam barisan bilangan, lalu menyusun rumus umum. Dalam matematika, berpikir induktif sering digunakan untuk mengenalkan konsep baru, misalnya memperkenalkan bentuk persegi dengan menunjukkan contoh konkret terlebih dahulu sebelum mendefinisikannya secara umum. Baik, selanjutnya di sini ada kerangka berpikir induktif. Yang pertama adalah pengumpulan data, yaitu mengamati dan mencatat fenomena atau fakta yang ada. Yang kedua, analisis dan pengelompokan, yaitu menyusun data berdasarkan pola, persamaan, dan perbedaan. Yang ketiga, generalisasi, yaitu menarik kesimpulan umum atau merumuskan prinsip berdasarkan data yang sudah dianalisis. Dan yang terakhir adalah evaluasi, yaitu memeriksa kembali kesimpulan untuk memastikan bahwa generalisasi tersebut konsisten dengan seluruh data yang ada. Nah, berikut ini ada ilustrasi dari berpikir induktif dalam menentukan definisi persegi. Jadi, diberikan 3 buah persegi dengan ukuran yang berbeda-beda. Dalam pengumpulan datanya, peserta didik itu mencari tahu data-data atau info-info yang diberikan. Di sini terdapat 3 buah persegi dengan ukuran yang berbeda-beda, namun pada semua sisinya memiliki ukuran yang sama. Lalu jika diukur, semua sudutnya akan 90 derajat. Setelah itu dianalisis dan dikelompokkan. Dari data tersebut,
kita mengamati pola bahwa setiap bangun yang dikategorikan sebagai persegi itu memiliki keempat sisi yang memiliki panjang yang sama. Dan secara konseptual dapat diketahui bahwa sudut-sudut dalam persegi adalah siku-siku, yakni 90 derajat. Lalu, pada generalisasi merumuskan definisi umum persegi. Persegi adalah bangun datar segi 4, di mana keempat sisi itu memiliki panjang yang sama dan setiap sudut di dalamnya adalah 90 derajat. Dan yang terakhir adalah evaluasi, yaitu memverifikasi definisi ini dengan membandingkan contoh-contoh lain atau menggunakan pengukuran. Lalu selanjutnya di sini ada proyek kedua kami yaitu poster dengan judul Berpikir Induktif, Studi Kasus, Pola Jumlah Kursi di Pameran. Sebelumnya sudah kita ketahui bahwa berpikir induktif adalah proses penalaran yang dimulai dari pengamatan fakta khusus untuk menarik kesimpulan umum. Setelah itu, di sini bisa kita lihat kami mengambil studi kasus jumlah kursi pada pameran, yang dimana bisa dilihat pada gambar terdapat 3 baris dan contoh soal yang diberikan. Dalam proses berpikir induktif, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu ada pengumpulan data, analisis dan pengelompokan, generalisasi dan evaluasi. Dari studi kasus yang diberikan, pada tahap generalisasi didapatkan bahwa UN itu sama dengan 7 ditambah 4 dikali N dikurangi 1, sehingga baris ke-13 itu memiliki jumlah kursi dengan 7 ditambah 4 dikali 13 dikurangi 1 yaitu 55. Jadi kesimpulan dari poster ini adalah berpikir induktif adalah proses menarik kesimpulan umum dari pola yang diamati. Dalam studi kasus jumlah di kursi pameran, ditemukan pola pertambahan kursi yang dapat dihitung dengan rumus UN sama dengan 7 ditambah 4 dikali N-1. Sehingga jumlah kursi di baris ke-13 adalah 55. Proses ini membantu dalam mengidentifikasi pola dan membuat prediksi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.